Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Yusuf Muhammad Saraputro dengan NIM 2309511182 dari kelas C Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang hasil praktikum uji sensitivitas kuman. Baik, latar belakang kasusnya yaitu pengkulturan bakteri menggunakan media umum seperti nutrien agar atau media selektif seperti Meconicae agar. Sebelum pengkulturan dilakukan, media flat yang digunakan harus steril. Permukaan media kering dan alat yang digunakan juga harus steril. Setelah pengkulturan, media diinkubasi dengan suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Keesokan harinya, identifikasi media dapat dilakukan dengan memperhatikan bentuk warna, tepian, elevasi, konsistensi, bau, dan diameter koloni. Kolibacillus adalah penyakit hewan terutama hewan muda yang disebabkan oleh bakteri Escherichia coli atau E. coli. Pada unggas, infeksi E. coli dapat menyebabkan penyakit seperti kopalitis, air sapulitis, peritonis, dan salpingitis. Penularannya dapat secara langsung seperti kontak antara ayam sakit dan ayam sehat atau secara tidak langsung melalui kontak ayam yang sensitif dengan bahan-bahan yang tercemar oleh sekresi tubuh penyebab kolibacillus. Penyakit ini dicurigai pada beberapa ayam yang sakit dengan gejala yaitu mencret warna putih, pertumbuhan ayam lambat, dan cenderung diam atau tidak aktif. Praktikum ini dilakukan untuk mengidentifikasi adanya bakteri E. coli pada ayam penyebab penyakit kolibacillus, serta untuk mengetahui metode dan cara mengidentifikasinya di laboratorium. Baik, praktikum yang pertama itu pengenalan alat lab menggunakan media dan isolasi. Oke, kita masuk ke alat dan bahan. Yang pertama itu ada ose, kedua pinset, ketiga Bunsen, keempat cawan Petri, 5 mortar, 6 tabung Erlenmeyer, 7 ada timbangan digital, 8 freezer, 9 inkubator, 10 autoclave. Baik, di sini masih alat dan bahan. Yang 11 itu magnetic stirrer dan yang 12 itu tabung reaksi. Baik, kita masuk ke metode kerja. Cara pembuatan nutrien agar atau Na untuk membuat 1 liter medium. Yang pertama itu timbangan sebanyak 3,5 gram medium instan. 2. Suspensikan dalam aquades dan volume akhir dibuat 1000 ml. 3. Panaskan suspensi ini sampai agar-agar menjadi matang. 4. Masukkan ke dalam tabung reaksi atau 5 ml untuk media miring dan 10 ml untuk media tegak. 5. Sterilkan dengan autoclave pada temperatur 121 derajat Celcius dan tekanan 15 lbs selama 15 menit. 6. Simpan pada tempat yang dingin dan kering atau dalam kulkas. Pembuatan media. 1. Siapkan hati ayam yang segar. 2. Siapkan semua alat steril yang akan digunakan. 3. Selanjutnya, belah hati ayam memakai pincet. 4. Sterilkan OC sebelum digunakan untuk mengambil sampel hati ayam. 5. Ambil sampel hati ayam menggunakan OSA steril. 6. Strik atau garis diplen menggunakan OSA yang sudah berisi sampel. Baik, ini adalah hasil pengamatan dari isolasi bakteri. Yang pertama itu ada nutrien agar atau Na, berwarna putih kental mengikuti strik atau garis pada flat. Yang kedua ada Salmonella Shigella agar atau SSA, tidak teridentifikasi adanya bakteri pada SSA. Yang ketiga itu ada Eosin McLean-Blue agar atau EMBA. Escherichia coli tidak teridentifikasi karena tidak berwarna hijau metalis, namun terdapat sekitar 83 bakteri dalam media EMBA. Baik, ini adalah hasil pembahasannya. Berdasarkan hasil pengamatan pada Na, SSA, dan EMBA, dapat diketahui pada media Na yang merupakan media umum teridentifikasi bakteri setelah dilakukan inokulasi, yaitu berupa warna putih kental yang mengikuti arus atau garis strik. Sedangkan pada SSA, tidak teridentifikasi bakteri dikarenakan strik yang dilakukan terlalu dalam sehingga bakteri gagal untuk dapat diidentifikasi pada media tersebut. Pada EMBA tidak teridentifikasi adanya Escherichia coli yang merupakan penyebab dari penyakit kolibacillus dikarenakan tidak adanya warna hijau metalik yang merupakan ciri atau penanda adanya Escherichia coli yang merupakan gram negatif. Namun pada EMBA dapat diketahui bahwa terdapat sekitar 82 bakteri di dalamnya. Baik, praktikum yang kedua yaitu identifikasi kuman dengan pewarnaan gram dan uji katalase. Baik, metode kerja yang pertama itu ada alat dan bahan. Yang pertama itu ada gelas objek, kedua Bunsen, ketiga isolan bakteri, keempat larutan pewarnaan gram atau kristal violet, iodin, alkohol, dan safranit. Kemudian yang terakhir itu ada OC. Baik, kita masuk pada prosedur pewarnaan gram. Yang pertama itu sterilkan OC sebelum digunakan dengan cara dipanaskan. 2. Diteteskan aquades ke gelas objek sebanyak 3 tetes. 3. Ambil sedikit koloni bakteri dari permukaan media padat dengan menggunakan OC steril, lalu campurkan dengan tetesan aquades. 4. Lakukan fiksasi dengan cara mengangin-anginkan gelas objek sedikit agak jauh di atas api Bunsen dan jangan sampai mengenai api. 5. Setelah fiksasi, teteskan 2-3 kristal violet di atas gelas objek.
sampai menutupi preparat koloni tersebut, lalu diamkan selama 1 menit. 6. Setelah 1 menit, cuci dengan air mengalir kemudian keringkan. 7. Setelah kering, teteskan dengan beberapa tetes iodin lalu diamkan selama 1 menit. 8. Setelah 1 menit, cuci kembali sisa tetesan iodin dengan air mengalir lalu keringkan. 9. Setelah kering, miringkan sedikit gelas objek tersebut lalu ditetesi dengan larutan alkohol 15-30 tetes atau sampai larutan bekas cairan alkohol dan cairan lain tidak terlihat di atas preparat koloni bakteri. 10. Cuci kembali dengan air mengalir lalu keringkan. 11. Setelah kering, teteskan kembali dengan larutan safranin lalu biarkan selama 2 menit. 12. Setelah 2 menit, cuci dengan air mengalir lalu keringkan. Dan yang terakhir yaitu amati preparat dengan menggunakan mikroskop atau sebelum tetesi preparat dengan minyak emulsi, lalu amati yang terlihat. Baik, yang berikutnya itu metode kerja prosedur uji katalase. Yang pertama itu sterilkan ose sebelum digunakan dengan cara dipanaskan. 2. Ambil sedikit koloni bakteri dari permukaan media padat dengan menggunakan ose steril. 3. Teteskan hidrogen peroksid 3% lalu amati apakah ada gelembung udara atau tidak di sekitar koloni bakteri. Baik, ini adalah merupakan hasil pengamatan dari pewarnaan gram dan uji katalase. Yang pertama itu adalah hasil preparat setelah dilakukan pewarnaan gram, terlihat bahwa preparat koloni bakteri berwarna merah muda, yang menandakan koloni bakteri tersebut termasuk gram negatif. Yang kedua itu hasil mikroskop pewarnaan gram bakteri. Pada mikroskop terlihat bentuk bakteri yaitu kukus. Dan yang terakhir yaitu hasil uji katalase, tidak ada buih yang terdapat dalam preparat koloni bakteri, yang menandakan bahwa koloni bakteri tersebut termasuk gram negatif. Baik, ini adalah hasil pembahasannya. Bakteri yang diidentifikasi merupakan bakteri gram negatif yang terbukti dengan warna merah muda dalam perwarnaan gram. Gram negatif dapat berwarna merah muda dikarenakan perbedaan struktur dinding selnya dengan gram positif yang menghasilkan warna ungu. Gram negatif tersusun oleh lipid atau lemak yang tebal, sedangkan gram positif tersusun atas peptidoglikan yang tebal, sehingga saat diberikan pewarna kristal violet, kedua bakteri ini sama-sama akan terwarnai. Pemberi yang larutan kedua yaitu iodin fungsinya untuk mempererat ikatan dinding dari bakteri tersebut. Kemudian saat diberi larutan alkohol atau kunci pembeda, maka gram negatif yang tersusun oleh lipid yang sebelumnya terwarnai oleh pewarna kristal violet akan larut bersama dengan alkohol dan warna ungunya akan luntur. Sedangkan jika bakteri gram positif, dia akan tetap mengikat warna ungu dari kristal violet karena tidak larut dengan alkohol. Perwarnaan safranin berfungsi untuk memberikan warna merah muda pada gram negatif karena susunan lipid yang sudah tercuci oleh alkohol, sehingga ia tidak jenuh dan masih dapat menyerap warna dari zat pewarna safranin. Pada uji katalase, hasil yang didapatkan ialah tidak adanya gelembung udara atau buih pada preparat koloni bakteri. Hal ini dikarenakan bakteri gram negatif tersebut tidak memiliki enzim katalase yang dapat memecahkan H2O menjadi 2H2O dan O2. Baik, praktikum yang ketiga yaitu identifikasi bakteri melalui uji biokimia dan uji biologis. Baik, yang pertama itu ada metode kerja, alat dan bahan. Yang pertama itu ada medium DSI agar, 2 medium SIM, 3 medium MRVP, 4 medium simon citrat atau SCA, 5 glukosa, 6 laktosa, 7 biakan bakteri, 8 tisu, 9 alkohol, 10 OC, 11 inkubator, 12 reagen MR, dan yang terakhir itu reagen COVAX. Baik, yang selanjutnya yaitu metode kerja prosedur TSI agar. Yang pertama itu sterilkan ose jarum atau needle dengan cara dipanaskan, tunggu sampai dingin. Kemudian ambil biakan bakteri dengan ose, tanam dengan tusukan pada bagian tegak medium, kemudian angkat ose lalu usapkan pada bagian miring medium, lalu inkubasikan pada suhu 30 derajat Celcius selama semalam. Amati dan catat hasil sesuai dengan tujuan pemupukan. Kemudian itu ada prosedur SIM medium. Sterilkan ose jarum atau needle dengan cara dipanaskan, tunggu sampai dingin, lalu ambil biakan bakteri lalu tanam dengan tusukan pada medium SIM. Inkubasikan pada suhu 37 derajat selama semalam. Amati dan catat hasil sesuai dengan tujuan pemupukan untuk melihat ada tidaknya produksi indol pada biakan bakteri ditetesi dengan reagen Ehrlich atau COVAX. Kemudian prosedur MRVP medium. Sterilkan ose jarum atau needle dengan cara dipanaskan, tunggu sampai dingin. Ambil biakan bakteri lalu tanam dengan mencelup-celupkan ose ke dalam medium. Inkubasikan pada suhu 37 derajat selama semalam. Tetesi dengan reagen MR dan amati lalu catat hasil sesuai dengan tujuan pemupukan. Baik, yang selanjutnya itu ada prosedur simon citrat agar atau SCA. Sterilkan ose jarum atau needle dengan cara dipanaskan, tunggu sampai dingin. Ambil biakan bakteri lalu tanam dengan cara mengusapkan ose mulai dari bagian miring pada pangkal atau dalam medium, kemudian usapkan pada permukaan miring medium.
Inkubasikan pada suhu 37 derajat selama semalam. Amati dan catat hasil sesuai dengan tujuan pemupukan. Kemudian ada prosedur uji gula-gula. Sterilkan OC jarum atau needle dengan cara dipanaskan. Tunggu sampai dingin. Ambil biakan bakteri lalu tanam dengan mencelupkan OC ke dalam medium. Inkubasikan pada suhu 37 derajat selama semalam. Amati dan catat hasil sesuai dengan tujuan pemupukan. Baik, kita masuk ke hasil pengamatan. Yang pertama itu hasil uji NRVP berwarna merah yaitu positif, berwarna kuning yaitu negatif. Kemudian hasil uji SIM medium. Positif adanya pertumbuhan bakteri di daerah penusukan berupa dan pergerakan bakteri atau dengan flagela. Negatif tidak adanya pertumbuhan bakteri. Kemudian ada hasil uji TSIA berwarna merah yaitu positif, berwarna kuning yaitu negatif. Kemudian hasil uji SCA berwarna biru itu positif, berwarna hijau itu negatif. Kemudian hasil uji gula-gula terdapat pembentukan gas yaitu positif, tidak terdapat gas yaitu negatif. Gas akan terlihat dengan menggunakan tabung Durham. Baik, kita masuk ke pembahasannya. Berdasarkan hasil pengamatan di atas, dapat diketahui bahwa tabung A pada setiap tabung reaksi merupakan bakteri E. coli. Dikarenakan pada uji MRVP terlihat warna merah yang menunjukkan hasil positif, dan pada uji indol terlihat warna merah ceri pada permukaan yang membentuk cincin menandakan reaksi indol positif. Pada uji SIM, medium menunjukkan hasil positif E. coli yang ditandai dengan bakteri yang tumbuh pada tempat sel yang ditanam. Pada uji TSIA, bagian bud atau bawah berwarna kuning dan bagian slant atau miring berwarna kuning pula yang menunjukkan suasana asam pada bud dan slant sehingga sesuai dengan pendapat Labove, yang merupakan hasil E. coli berwarna kuning karena E. coli di media TSIA memfermentasi glukosa, laktosa, dan sukrosa. Pada uji CSEA E. coli menunjukkan hasil negatif karena E. coli tidak menunjukkan sitrat sebagai sumber karbon, sehingga ia tidak dapat menaikkan pH dan mengubah warna medium biakan dari hijau menjadi biru. Uji gula-gula digunakan untuk mengisolasi bakteri E. coli dengan cara mengetahui kemampuan bakteri tersebut dalam memfermentasikan karbohidrat, di mana E. coli pada uji gula-gula ditandai dengan adanya gas pada tabung Durham. Pada tabung B dapat diidentifikasi sebagai bakteri Shigella karena hasil uji yang memiliki keterbalikan dengan hasil uji bakteri E. coli. Baik, praktikum yang keempat itu adalah uji sensitivitas kuman. Baik, kita masuk ke metode kerja, alat dan bahan. Yang pertama itu ada isolat bakteri murni atau Z. coli, 2 alkohol 70%, 3 pepper dish, 4 antibiotik atau basitrasin, chloramphenicol, doxycycline, dan streptomycin, 5 cotton swab atau karton bat, 6 cawan teori, 7 api bunsen, 8 penggaris, 9 korek api. Baik, kita masuk ke metode kerjanya. Yang pertama itu inokulasikan 3-10 koloni bakteri yang telah murni ke dalam 4 ml pemberian cair. Yang kedua, inkubasikan pemberian tersebut pada suhu 37 derajat selama 2-5 jam. 3. Mati biakan tersebut dan cocokkan dengan kekeruhan McFarland. 4. Lalu ditanam dengan cara diusapkan keseluruhan permukaan Muller Hinton agar flat secara merata. 5. Ambil kertas cakram atau paper dish yang akan diuji, tempelkan pada permukaan medium dengan jarak tempel lebih dari 2 cm dari tepi plat maupun dari paper dish yang lain. 6. Pembenihan diinkubasikan pada suhu 37 derajat selama 18-24 jam. 7. Amati dan ukur diameter killing zone pada masing-masing paper dish. 8. Cocokkan killing zone tersebut dengan standar yang telah ada. 9. Catat hasil pola kepekaan masing-masing antibiotika dalam 3 kategori yaitu resisten, intermediate, dan peka. Baik, ini adalah hasil uji sensitivitas bakteri. Bisa dilihat antibiotika dengan kode B, DO, TE, C, dan XXT. Resisten karena tumbuhnya koloni bakteri. Kemudian antibiotika dengan kode K tidak resisten karena tidak terlihat koloni bakteri. Tapi semua antibiotika tersebut memiliki sensitivitas sesuai dengan standar killing zone. Baik, kita masuk ke pembahasannya. Dari pengamatan yang telah dilakukan, hasil uji sensitivitas antibiotika terhadap bakteri E. coli didapatkan hasil diameter killing zone yaitu pada antibiotik chloramphenicol atau C sekitar 25 mm, antibiotik basitrasin atau B sekitar 20 mm, antibiotik kanamycin atau K sekitar 27 mm, antibiotik sulfametacasol atau trimethoprim atau XXT sekitar 26 mm, antibiotik tetrasilin atau TE sekitar 25 mm, dan antibiotik doxylin atau DO sekitar 24 mm.
Kalau dibandingkan dengan diameter standar killing zone, semua bisa dikatakan peka. Tetapi dilihat dari hasil media praktikum, cuma pada media yang ditempelkan paper disk antibiotik kanamisin ataukah yang tidak ditumbuhi koloni bakteri, sehingga bisa disimpulkan bahwa cuma antibiotik kanamisin K yang peka terhadap bakteri E. coli. Baik, kesimpulannya yaitu sensitivitas antibiotik merupakan suatu metode untuk menentukan tingkat kerentanan bakteri terhadap antibiotik dan mengetahui daya kerja suatu antibiotik dalam membunuh bakteri dengan mengukur zona hama di sekitar disk antibiotik. Hasil uji ini secara otomatis dapat menentukan antibiotika pilihan yang tepat atau efektif untuk tindakan terapi. Dari praktikum yang telah dilakukan, bisa disimpulkan dari 6 antibiotik yang diujikan terhadap bakteri E. coli, cuma satu antibiotik yang efektif untuk digunakan dalam pengobatan, yaitu antibiotik jenis kanamisin, dikarenakan cuma daerah yang ditempelkan paper disk kanamisin yang tidak ditumbuhi koloni bakteri. Baik, sekian penjelasan tentang hasil praktikum uji sensitivitas kuman dari saya. Saya ucapkan terima kasih.